Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kita bertemu lagi dalam pembahasan materi biologi kelas 11 MIPA. Saat ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Sebagai salah satu ciri makhluk hidup, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya, terdapat sebuah bioproses yang namanya reproduksi, di mana terjadi proses pembentukan individu baru dari individu yang ada sebelumnya. Bioproses ini, karena kita berbicara tentang sistem reproduksi manusia, sifatnya atau jenisnya adalah reproduksi seksual, yaitu proses pembentukan individu baru yang didahului oleh peristiwa fertilisasi, yaitu apa? Terjadinya peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Artinya, dalam mempelajari bioproses ini, ada beberapa hal esensial yang harus diketahui. Yang pertama adalah kita harus mengenal struktur gonad, yaitu apa? Organ yang menghasilkan gamet atau organ yang menghasilkan sel kelamin. Kemudian kita juga harus mengetahui gametogenesis, artinya bagaimana proses pembentukan sel-sel gamet tersebut. Kemudian nanti kita akan membahas siklus menstruasi, kehamilan, kelahiran, dan yang penting juga adalah adanya gangguan pada sistem reproduksi. Kita masuk ke struktur reproduksi pria. Struktur reproduksi pria yang pertama yang kita bahas adalah alat reproduksi pada pria. Nah, alat reproduksi pada pria kita bisa bagi menjadi dua bagian, yaitu alat kelamin dalam luar. Artinya alat kelamin dalam tidak tampak dari luar. Beberapa bagian dari alat kelamin dalam, yang pertama adalah gonad atau organ yang menghasilkan gamet yang disebut dengan testis. Kemudian nanti yang kedua, kita akan melihat adanya saluran kelamin atau nama lainnya ductus, atau ada yang menyebutnya tubulus. Kemudian yang ketiga, temukan adanya kelenjar-kelenjar yang menghasilkan sekresi getah yang berperan penting dalam pembentukan sperma. Nah, ada hal penting lain yang berperan dalam pembentukan gamet, yaitu hormon ya. Selama ini kita mengenal bahwa satu sistem berhubungan erat dengan sistem lain, termasuk reproduksi erat kaitannya dengan sistem hormon. Kalau kita lihat dulu sekilas, kita balik dulu melihat bagaimana reproduksi berkaitan dengan sistem saraf, yaitu bagian hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan perintah ke pituitari bagian anterior sehingga dihasilkanlah atau dikeluarkanlah hormon-hormon yang berperan dalam pembentukan sel kelamin, yaitu hormon gonadotropin. Hormon ini berperan atau targetnya adalah testis, di mana dihasilkan FSH dan hormon LH. Hormon FSH nantinya akan berperan dalam pembentukan sperma atau spermatogenesis. Sedangkan LH merupakan hormon yang berperan dalam pembentukan androgen. Androgen adalah apa? Androgen adalah hormon-hormon kelamin jantan. Androgen yang utama kita kenal dengan nama testosteron. Nah, pembentukan androgen oleh LH ini diinisiasi atau dibantu oleh sel-sel Leydig. Fungsi dari androgen yang pertama adalah membentuk karakter seks primer dan juga membentuk karakter seks sekunder. Apa yang dimaksud dengan karakter seks primer yaitu bagaimana androgen ini membantu proses-proses dalam sistem reproduksi. Contohnya membantu proses spermatogenesis. Sedangkan karakter seks sekunder contohnya adalah ketika seorang remaja pria sudah pubertas, ya akan terlihat dari adanya pembesaran suara, kemudian
timbulnya rambut, dan pembesaran otot. Nah, itu adalah hormon-hormon yang berperan dalam reproduksi pria. Kemudian alat kelamin luar itu terdiri dari skrotum dan penis. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ada gambar ya. Jadi, kita ulang lagi untuk anatomi reproduksi pria. Yang pertama adalah gonad, yaitu testis. Nah, di dalam testis nanti kita akan temukan adanya sebuah saluran namanya tubulus seminiferus. Di antara sel-sel tubulus seminiferus ini akan ditemukan tadi sel Leydig yang berperan dalam pembentukan hormon. Tubulus seminiferus merupakan tempat pembentukan sperma, tapi sperma yang dihasilkannya ini adalah sperma yang belum motil atau belum matang. Istilahnya adalah spermatid. Kemudian bagian yang kedua dari alat reproduksi pria yang terdapat di bagian dalam adalah saluran kelamin. Saluran kelamin yang pertama adalah kita sebut dengan nama epididymis, yaitu sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian setelah epididymis ada saluran lain namanya vas deferens. Ini merupakan saluran pengangkut sperma dari epididymis ke kantong sperma. Nama lain dari kantong sperma adalah vesicula seminalis. Saluran yang ketiga adalah saluran ejakulasi atau ductus ejakulasi. Ini merupakan penghubung antara vesicula seminalis dengan uretra. Terakhir adalah uretra. Ini merupakan saluran yang berperan penting pertama sebagai saluran ekskresi, itu sebagai tempat pengeluaran urin, juga sebagai saluran reproduksi, yaitu sebagai tempat keluarnya semen. Semen itu apa? Semen adalah gabungan antara sperma dan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin. Bagian yang ketiga dari alat reproduksi pria adalah kelenjar-kelenjar yang nanti akan menghasilkan getah atau sekret. Apa saja kelenjar yang berperan dalam reproduksi pria? Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan vesicula seminalis. Ini menghasilkan getah atau cairan yang volumenya sekitar 60% dari jumlah semen. Sifatnya adalah kental, kuning, dan basah. Di dalam vesicula seminalis ditemukan banyak fruktosa. Gula fruktosa ini fungsinya apa? Sebagai pemberi nutrisi dari sel sperma. Kelenjar yang kedua adalah prostat. Ini juga berisi cairan yang berperan dalam pemberi nutrisi sel sperma, tapi sifatnya lebih encer dan mengandung enzim antikoagulan. Kelenjar lain adalah bulboretralis. Ini sifatnya basah karena berperan penting dalam penetral asam. Jadi getahnya atau sekretnya merupakan penetral asam yang mungkin masih ada di dalam urin. Oke, nah kalau kita lihat anatominya, gambarnya seperti ini, tadi sudah disebutkan ya. Jadi reproduksi pria terdiri dari alat kelamin luar, yaitu apa tadi? Pertama, skrotum dan penis. Kemudian alat kelamin dalam mulai dari testis, ya. Di dalam testis nanti ditemukan banyak tubulus seminiferus. Kemudian salurannya terdiri dari pertama adalah epididymis, tempat pematangan sperma. Kemudian vas deferens merupakan saluran pengangkut sperma dari epididymis ke vesicula seminalis. Ini adalah vesicula seminalis. Kemudian ada ductus ejacularis, ya. Ini adalah ductus ejacularis. Terakhir adalah adanya uretra. Nih. Ya, jadi ini adalah tempat pembentukan sperma, dimatangkan di epididymis, kemudian diangkut oleh vas deferens sampai akhirnya ke
vesicula seminalis di sini terjadi penggabungan antara vas deferens dan saluran dari vesicula seminalis ini namanya adalah ductus ejacularis atau saluran ejakulasi. Kemudian di sini nanti mendapatkan cairan tambahan dari kelenjar prostat, ini adalah prostat ya. Kemudian nanti di sini ada tambahan kelenjar dari tambahan sekret dari kelenjar bulboreteralis ini ya ke sini. Akhirnya ini adalah uretra. Jadi uretra merupakan saluran ekskresi urin sekaligus saluran untuk reproduksi. Oke, tadi sudah disebutkan saluran kelamin luar itu skrotum. Di sini skrotum fungsinya adalah sebagai pelindung juga penyesuai suhu bagi perkembangan sperma. Kemudian ada penis. Penis merupakan jaringan erektil ya yang banyak memiliki rongga-rongga dan pembuluh darah. Sehingga kalau terjadi rangsangan, rongga-rongga tersebut berisi banyak pembuluh darah sehingga menyebabkan jaringannya mengembang. Istilahnya adalah ereksi. Oke, itu adalah alat reproduksi pria. Sekarang kita lihat bagaimana pembentukan sel-sel gamet jantan. Istilahnya adalah spermatogenesis. Nah, kalau kita lihat di sini gambar spermatogenesis ya. Jadi tadi sudah disebutkan spermatogenesis itu terjadi di tubulus seminiferus di dalam testis. Ya, nanti menghasilkan spermatid, dimatangkan, kemudian di epididymis. Kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran dari tubulus seminiferus sampai akhirnya dibentuk spermatid, kemudian baru menuju ke epididymis. Ya, di sini baru terjadilah pembentukan sperma yang mobile atau motil yang sudah berekor. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah bagian dari tubulus seminiferus nanti akan ditemukan adanya sel induk sperma atau spermatogonium. Spermatogonium ini membelah secara mitosis berulang kali, ya, menghasilkan banyak spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis yang pertama menghasilkan spermatosit sekunder, kemudian pembelahan meiosis kedua menghasilkan spermatid. Nah, spermatid ini tadi sudah disebutkan adalah sperma yang belum motil atau belum matang ya, belum motil. Nah, spermatid ini nantinya akan mendapatkan nutrisi dari sel Sertoli sehingga menjadi spermatozoa yang motil atau mobile. Ini adalah gambaran dari sperma yang sudah motil ya, sudah matang. Kalau kita lihat di sini sel sperma yang sudah matang itu ada bagian kepala yang mengandung akrosom, ini mengandung enzim yang nantinya bisa menembus sel telur. Kemudian bagian leher, ini banyak mengandung mitokondria sebagai pusat energi bagi pergerakan ekornya. Ya, jadi karena ada ekor dari sperma. Jadi itu sudah disebutkan kalau meiosis itu terdiri dari 2 siklus ya, siklus pertama meiosis 1 dan meiosis 2. Masing-masing memiliki 4 fase. Jadi dari satu spermatosit primer akan dihasilkan berapa? 4 spermatid ya, hasil dari pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Ya, jadi kalau saya ulang, spermatogenia, induk sperma ini berdiferensiasi menjadi spermatosit primer dengan pembelahan secara mitosit secara berulang ini sekitar 3 juta ya per hari dihasilkan spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini secara meiosis menghasilkan spermatosit sekunder meiosis 1.
Spermatosit sekunder membelah, ya, melewati siklus meiosis kedua menghasilkan spermatid. Oke, itu adalah proses dari spermatogenesis, proses pembentukan spermatozoa. Oke, demikianlah materi tentang sistem reproduksi pria. Selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana struktur reproduksi pada wanita.